usia dan psikoterapi dalam tinjauan hadis. Nah, pada materi ini saya akan membahas bagaimana perkembangan keberagaman seseorang dapat berubah dan berkembang pada setiap tahap usia, mulai dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Selain itu, saya juga akan menjelaskan konsep psikoterapi yang ditinjau dari perspektif hadis, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual seseorang. Melalui pembahasan ini, saya harap dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara perkembangan religiusitas, kesehatan psikologis, dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan materi yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang dari keberagaman atau religiusitas. Merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi kehidupan manusia. Tingkat religiusitas seseorang tidak bersifat tetap, melainkan berkembang sesuai dengan tahap usianya. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami perubahan dalam cara memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Dalam perspektif Islam, perkembangan religiusitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan, tetapi juga dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala serta teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana keberagaman berkembang pada setiap tahap kehidupan agar dapat membantu individu menjalankan nilai-nilai agama secara lebih optimal sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada perkembangan keberagaman menurut usia. Yang pertama ada masa anak-anak. Masa kanak-kanak merupakan fase awal dalam pembentukan religiusitas individu. Pada tahap ini, kemampuan berpikir anak belum berkembang secara abstrak, sehingga pemahamannya terhadap ajaran agama masih bersifat konkret dan sederhana. Dalam Islam, pembinaan keberagaman anak telah diajarkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya telah bercerita pada kami Mu'ammal bin Hisham al-Yaskuri, Ismail dari Sawar Abu Hamzah, berkata Abu Dawud, yaitu Sawar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani Asy-Syairafi, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat bila mencapai umur 7 tahun, dan bila mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia jika tidak melaksanakannya, dan pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ada masa remaja, merupakan tahapan perkembangan yang berlangsung setelah masa kanak-kanak dan sebelum memasuki usia dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, remaja dikenal dengan istilah syabab atau fityah, yang menunjuk pada individu yang sedang berada dalam proses menuju kedewasaan. Selanjutnya, masa lanjut usia. Pada tahap masa lanjut usia, seseorang umumnya mengalami penurunan kondisi fisik dan berkurangnya kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas. Dalam perspektif Islam, masa lanjut usia adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan sisa usia dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas akhlak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW
yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu sebelum datangnya masa tua dan kelemahan. Selanjutnya ada psikoterapi dalam perspektif keberagaman. Yang pertama ada psikoterapi zikir, psikoterapi doa, psikoterapi tilawah atau membaca Al-Quran, psikoterapi sholat, psikoterapi taubat, psikoterapi sosial atau ukhuwah dan dukungan sosial, psikoterapi sabar dan tawakal. Tinjauan hadis terhadap psikoterapi dan keberagaman. Pertama, hadis ketenangan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi bagi setiap muslim yang senantiasa ingin mendapatkan kepuasan hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa yang hakiki dan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang kedua, ada hadis mengelola emosi. Orang beriman harus pandai mengendalikan kemarahan agar tidak meluap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang berhasil mengendalikan kemarahan adalah orang yang perkasa. Dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, Abu Hurairah RA berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang disebut sebagai kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6114 dan Muslim nomor 2609. Integrasi psikoterapi dan keberagaman dalam Islam. Psikoterapi dalam Islam tidak hanya menitik beratkan pada pemulihan kondisi mental, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Pendekatan ini dikenal sebagai psikoterapi Islami, yaitu suatu metode penyembuhan dan mengintegrasikan aspek psikologis dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam penerapannya, psikoterapi Islam menekankan keseimbangan antara akal, emosi, dan iman. Individu tidak hanya diajak untuk berpikir rasional dalam menghadapi masalah, tapi juga mampu mengelola emosi serta memperkuat keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman religiusitas merupakan aspek penting yang berkembang secara bertahap sesuai dengan usia individu, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda, di mana pada masa kanak-kanak religiusitas masih bersifat peniruan. Pada masa remaja mulai berkembang menjadi lebih kritis dan reflektif, sedangkan pada masa lanjut usia cenderung lebih mendalam dan berorientasi pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, psikoterapi dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada penyembuhan aspek mental, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Berbagai bentuk psikoterapi Islami seperti zikir, doa, sholat, serta sikap sabar dan tawakal menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan mental dan